Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Yandi. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi dari kelas 2D Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian komponen dari komputer atau CPU, yang dimana saya di sini akan menjelaskan apa itu motherboard. Dan di sini saya sudah memegang alatnya, yaitu motherboard. Motherboard ini adalah komponen utama dalam sebuah komputer, karena motherboard ini adalah sebuah otak atau papan sirkuit besar yang memiliki berbagai konektor jalur komunikasi yang komponen lainnya dalam sebuah komputer. Fungsi utama motherboard ini menyediakan sarana komunikasi antara semua komponen, termasuk prosesor, memori, grafis, kartu suara, jaringan, perangkat, dan lain-lain, sehingga dapat berinteraksi dan beroperasi bersama-sama. Motherboard memiliki beberapa komponen penting yang memungkinkan berfungsi dengan baik, diantaranya yaitu soket prosesor, lalu ada slot memori seperti di ini, garis-garis ini, lalu ada slot ekspansi. Slot ini biasanya digunakan untuk memasang jaringan tambahan. Lalu ada chipset yang letaknya di sini, chipset atau prosesor atau memori. Di sini ada banyak port audio. Port ini mungkin menghubungkan dengan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, monitor, jaringan. Motherboard juga menyediakan BIOS Basic Input Output System. Lalu motherboard ini mengatur sistem termasuk urutan boot dan deteksi perangkat keras. Motherboard ini komponen penting untuk menghubungkan semua dalam sebuah komputer. Kalau nggak ada motherboard ini, mungkin semua apa tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oke, sekian hasil review dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Eskiel, Prodi Sistem Informasi kelas 2D, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu chipset yang ada pada motherboard. Nah, di sini chipset yang ada pada motherboard mempunyai fungsi utama, yaitu mengontrol proses input dan juga output pada motherboard. Jika chipset motherboard mengalami kerusakan, maka motherboard dan juga seluruh perangkat komputer tidak akan bekerja dengan normal dan optimal. Selain itu, chipset pada motherboard memiliki fungsi untuk mengatur arus data dari satu komponen menuju ke komponen lainnya yang terhubung dalam sistem komputer. Chipset berfungsi ketika komputer menyala, maka prosesor akan menyala dan juga bekerja. Ketika prosesor mulai bekerja, maka hard disk akan melakukan loading operasi sistem dan membutuhkan kapasitas RAM untuk melakukan proses booting. Disinilah chipset bekerja. Chipset akan mengatur jalur data sehingga sebuah komputer dapat bekerja dengan optimal. Motherboard sendiri sebagai perangkat keras utama dalam sebuah komputer yang bekerja untuk semua komponen dalam sebuah komputer untuk saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk itu, user paling tidak harus menjaga perangkat komputer mereka agar tidak mudah rusak. Untuk mengetahui apa saja ciri-ciri motherboard rusak sehingga dapat mengatasi dan mengetahui secara tepat, chipset pada komputer terbagi menjadi dua, yaitu satu chipset neutral bright dan chipset short bright. Kedua jenis chipset ini dirancang agar dapat bekerja sama dalam mengontrol perangkat lainnya dalam sebuah komputer. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Ritonga dari Prodi Sistem Informasi semester 2 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hard disk, yaitu tentang pengertian, fungsi, dan cara kerjanya. Langsung saja kita masuk yang materi pertama, yaitu pengertian hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, video, musik, program,
preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal maupun internal. Selain itu, hard disk drive yang sering juga disebut hard drive. Hard drive dan hard disk drive ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatile. Penyimpanan non-volatile berarti perangkat penyimpanan akan mempertahankan data yang tersimpan meskipun perangkat utama dimatikan. Semua yang dapat tersimpan di hard disk diukur berdasarkan ukuran file. Dokumen atau teks biasanya berukuran sangat kecil, sedangkan foto berukuran besar. Musik berukuran lebih besar dan video berukuran terbesar. Hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam satuan megabyte, gigabyte, dan terabyte. Lalu poin yang kedua itu fungsi hard disk. Fungsi yang pertama itu adalah menyimpan data software. Penyimpanan dari perangkat lunak ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan perangkat komputer. Baru fungsi yang kedua adalah backup data. Selain untuk menyimpan data, beberapa orang memanfaatkan hard disk untuk sarana backup website dan file komputer mereka. Berkat penyimpanan hard disk yang besar, tempat penyimpanan secondary ini memang cocok untuk dijadikan backup. Lalu fungsi yang ketiga dari hard disk adalah tempat penyimpanan database. Database umumnya disimpan di dalam hard disk pada komputer server. Hal ini memudahkan akses dari berbagai klien untuk klien yang ingin mengaksesnya. Oleh karena itu, hard disk yang digunakan untuk menjadi server ini membutuhkan hard disk yang kapasitasnya tinggi agar tidak terjadi masalah saat mengambil data nantinya. Lalu poin yang ketiga itu adalah cara kerja hard disk. Pada hard disk terdapat sebuah komponen yang bernama platter yang terdiri dari materi magnetik. Gaya magnetik digunakan pada penyimpanan komputer karena dengan demikian data pada komputer dapat tersimpan meski perangkat telah dimatikan. Ketika Anda menyimpan data pada hard disk, data tersebut tidak hanya langsung ditulis begitu saja di platter. Data tersebut disimpan dengan sangat rapi pada pola platter. Bit data tersusun secara konsentris dengan melingkar yang kemudian disebut sebagai track. Setiap track dipecah menjadi area yang lebih kecil yang disebut sektor, sehingga begitu banyak informasi data yang dapat kita simpan pada hard disk, meski dengan ukuran yang terbilang kecil. Nah, itulah beberapa poin yang baru saja saya sampaikan mengenai hard disk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Permana Putra, saya akan membahas tentang power supply. Ini adalah contoh atau gambaran daripada bentuk power supply. Power supply ini adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasukkan atau menyediakan daya listrik ke sebuah perangkat atau lebih. Power supply ini dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi, misalnya panas, uap, angin, hingga bahan kimia menjadi energi listrik. Fungsi daripada power supply pada komputer ialah sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik. Cara kerja power supply. Cara kerja power supply adalah ketika pengguna menyalakan power pada komputer, maka power supply akan melakukan pemeriksaan dan tes sebelum menyalakan sistem komputer. Jika berjalan dengan baik, power supply akan mengirim sinyal power dot ke mainboard sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk digunakan.
Selanjutnya, power supply atau catu daya akan membagi daya sesuai dengan kapasitas yang diperlukan masing-masing komponen komputer. Komputer power supply juga akan menjaga stabilitas arus listrik pada bagian-bagian komponen yang terbagi tersebut. Sekian dari penjelasan saya tentang power supply. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Arya Pratama. Saya dari Prodi SI kelas 2D dengan nomor NPM 2209-1040. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Random Access Memory atau disingkat dengan RAM. RAM adalah sebuah perangkat keras yang tertanam pada gawai seperti komputer, laptop, handphone, dan perangkat lainnya. RAM ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi pada tahun 1968. Dari segi pengaksesan data, RAM mempunyai sifat yang tidak permanen dan kita dapat merubahnya beberapa kali. Fungsi dari RAM itu sendiri yaitu sebagai memori sementara yang digunakan oleh gawai untuk dapat menjalankan sebuah fungsi dari aplikasi atau perangkat lunak tertentu. RAM biasanya pada umumnya terletak di sebelah CPU, tapi tergantung dengan model dan juga tahun pembuatan. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon izin dan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Uriska, NPM 2209-1018. Singkatan dari port grafik yang dipercepat, AGP adalah jenis slot ekspansi yang dirancang khusus untuk kartu grafis. Ini dikembangkan pada tahun 1996 sebagai alternatif untuk standar CPI. Karena antarmuka, AGP menyediakan bus khusus untuk data grafis, kartu AGP dapat membuat grafik lebih cepat daripada kartu grafis PCI yang sebanding. Seperti slot PCI, slot AGP dibangun ke dalam motherboard komputer. Mereka memiliki faktor bentuk yang sama dengan slot PCI, tetapi hanya dapat digunakan untuk kartu grafis. Baiklah, di sini kartu AGP adalah yang ini. Selain itu, ada beberapa spesifikasi AGP termasuk AGP 1,0, 2,0, dan 3,0 yang masing-masing menggunakan tegangan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima Putri Arahap, NPM 2209-100116. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dan fungsi pada mouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cokda Malidan Siregar, NPM 2209-1030. Di sini saya akan mereview tentang keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras handware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, simbol, angka. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, yang dimana tombol tersebut memiliki fungsi berbeda-beda tergantung pada penekanannya, yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan penggunanya. Selain sebagai alat untuk menginput data, keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi tombol dengan kombinasi khusus. Umumnya port keyboard pada komputer ada dua macam, diantaranya PS2 dan USB. Akan tetapi seiring berkembangnya teknologi, sekarang keyboard sudah ada yang memakai wireless atau tanpa kabel. Keyboard mempunyai 5 jenis, yaitu keyboard QWERTY, keyboard Devarok, keyboard alfabetis, keyboard Glockenspiel, keyboard numerik. Fungsi keyboard secara umum pada komputer yaitu mengirim perintah dari setiap huruf, angka, simbol yang diketik, lalu kemudian menyampaikan ke CPU Central Processor Unit. Selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Sekian dari saya, kurang mohon maaf. Materi selanjutnya adalah RAM card. Bagi kalian yang belum tahu, kepanjangan dari RAM card adalah RAM Access Memory. Secara definisi, RAM adalah tempat penyimpanan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Fungsi dari RAM adalah
Pada salah satu komputer, laptop maupun HP, fungsi RAM sangatlah penting. Salah satunya adalah sebagai penyimpanan data sementara. Jadi, ketika kamu sedang melakukan suatu hal, data yang kamu kerjakan akan sementara tersimpan dan terbaca pada RAM secara otomatis. Hal tersebut yang menentukan jika RAM dapat menyimpan banyak data yang kamu kerjakan. Jadi, mengurangi potensi dari lag maupun lemot pada komputer, laptop, dan HP. RAM memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan semi konduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding eDRAM, namun lebih rendah dibanding CRAM. CD-RAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. CD-RAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan 100 sampai 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1969 hingga 2003. Merupakan jenis RAM yang memiliki 161 pin saluran transfer data. RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 60 DRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 60 MHz atau SEC. RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 Mbps dan pada tahun 1998 menjadi 1,5 GB RAM atau Static Random